没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan akhirnya berhadapan dengan sosok yang telah menipu dan memanfaatkannya, yakni Feng Xichang. Melihat kemunculan Xiaoyan, wajah Feng Xichang seketika memucat, nafasnya memburu dan jantungnya berdetak liar. Sebuah firasat buruk pada saat ini segera mulai membekap dadanya. Ia menyadari bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan segera terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura lawannya kini terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya, bagaikan raksasa yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Rasa bahaya melonjak begitu kuat hingga menenggelamkan keberaniannya. Krisis kematian yang ia rasakan saat ini jauh melampaui tekanan yang pernah ia alami. Langkahnya tertahan dan pada saat ini benar-benar tidak ada lagi jalan keluar. Ketakutan menelan seluruh tubuh Feng Xichang. Keringat dingin membasahi dahinya dan pilihan pun tersisa satu, yakni menyerah. Ia memutuskan untuk membuang harga dirinya dan memilih bertahan hidup meskipun harus menundukkan kelapa sedalam-dalamnya. Ia jatuh berlutut di udara, bersujud dalam posisi yang memalukan, menyuarakan niatnya untuk tunduk dan melayani demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun bagi Xiaoyan, tindakan itu tidak lebih dari strategi bertahan hidup. Xiaoyan telah melihat ada banyak sekali orang yang seperti Feng Xichang. Orang yang bisa membungkuk saat dihadapkan pada kekuatan, tetapi akan bangkit sebagai tirani saat mereka berada di atas. Dengan tekanan yang tak terbantahkan, Xiaoyan pun segera memanggil Feng Xichang. Feng Xichang pun bergerak cepat, bergegas menghampiri Xiaoyan tanpa berani membantah. Tubuhnya gemetar hebat, ketundukannya begitu jelas hingga tampak menyedihkan di mata siapapun yang menyaksikan. Dari kejauhan, para penguntit Feng Xichang yang semula penuh percaya diri kini hanya terpaku dengan wajah tercengang. Mereka hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka bersujud tanpa daya. Feng Xichang mengungkapkan asal-usulnya dengan penuh hormat. Ia berasal dari alam Dewa 9 surga, namun Xiaoyan tidak puas hanya dengan ucapannya. Ia segera menyelubungi pria itu dengan kekuatan jiwa dari alam void. Ini adalah sebuah kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada tekanan fisik karena dapat menyelami dan menjelajah isi pikiran dalam sekejap. Begitu kekuatan jiwa itu merasuk, tubuh Feng Xichang pun seketika bergetar hebat. Ia menyadari bahwa apapun yang disembunyikannya kini telah terbuka lebar. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong dan rasa takut mengakar dalam jiwanya. Saat kekuatan itu menggali lebih dalam, sebagian besar inti jiwanya rusak parah. Ketakutan akan kematian kembali merayap, bahkan lebih gelap dan menyesakan daripada sebelumnya. Namun Xiaoyan tidak berniat menghabisinya. Sebaliknya, Xiaoyan menawarkan pilihan yang tak kalah kejam. Xiaoyan menyerahkan pikirannya dan menjadikannya kloningan hidup. Dengan kekuatan jiwa yang kini telah menembus batas, mengendalikan banyak kloningan bukanlah hal yang sulit bagi Xiaoyan. Ia berencana menjadikan Feng Xichang sebagai wadah hidup seperti Kui Jun, di mana sebagian jiwanya akan menetap di dalam tubuh itu tanpa mengambil alih sepenuhnya. Namun dari sudut pandang Feng Xichang, hal itu tak ubahnya seperti kematian. Ia dilanda keputusasaan, merasa tak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Ia memohon dan berharap diberi kesempatan lain, tetapi harapan itu tidak diindahkan Xiaoyan. Tanpa menunggu persetujuan, kekuatan pengambil alihan tubuh segera menyelimutinya. Dalam sekejap, kesadarannya diretas dan ditenggelamkan oleh kekuatan luar binasa. Matanya berubah, auranya memburuk dan tubuhnya berkeringat deras seolah baru saja kembali dari ambang kematian.
Sebuah pengalaman hidup dan mati yang tak terlupakan pada saat ini telah menandainya. Ketika kekuatan itu sepenuhnya menetap dalam dirinya, ketakutan terhadap Xiaoyan benar-benar telah mencapai puncaknya. Penyesalan pun seketika memenuhi dada Feng Xichang. Semua rencana yang telah ia susun sejak menginjakkan kaki di Shenxi ini berantakan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya mengejar Xiaoyan akan membawanya ke jurang sedalam ini. Ia benar-benar telah ditaklukkan, dijajah dan kehilangan kebebasan dalam sekejap mata. Setelah segalanya berakhir, ia memperingatkan Feng Xichang untuk segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke alam dewa 9 surga tanpa menunda waktu. Xiaoyan memang tidak menyebutkan secara gamblang konsekuensi yang mungkin terjadi, namun ia tahu Feng Xichang cukup cerdas untuk memahami bahaya yang mengintainya. Bahkan tanpa adanya peringatan seperti itu, pria licik seperti Feng Xichang tidak akan berani bertahan lebih lama di dunia Shenxi. Hidupnya sudah sulit untuk diselamatkan dan tidak ada guna baginya untuk mengambil resiko lebih jauh. Namun Xiaoyan tidak menaruh kepercayaan penuh pada sosok Feng Xichang di hadapannya. Ia tahu benar karakter licik dari Feng Xichang. Feng Xichang pasti telah memikirkan cara untuk menghapus sisa jiwa Xiaoyan yang tertanam di dalam tubuhnya begitu ia kembali ke alam dewa 9 surga. Namun kehadiran jiwa Xiaoyan di dalam dirinya justru menjadi jaminan bagi Xiaoyan. Xiaoyan dapat memaksanya keluar dari tubuh itu kapan saja, membuat ancaman itu menjadi nyata tanpa perlu tindakan langsung. Dengan begitu, ia hanya perlu menakut-nakuti Feng Xichang melalui ucapan. Feng Xichang yang meskipun pada saat ini tampak gemetar, ia masih menyimpan rencana dalam diam. Xiaoyan bisa merasakan gelagat Feng Xichang dan ketakutan yang terlihat hanyalah kepura-puraan. Di balik wajahnya yang memelas, tersembunyi niat tersembunyi yang perlahan disusun. Ia menanti saat yang tepat dan sengaja membiarkan Xiaoyan mendominasi pembicaraan sebelum akhirnya pergi dengan santai dengan berpura-pura malu. Tanpa menoleh, ia segera bergerak menuju ke lautan kehampaan dan menghilang tanpa menimbulkan kehebohan. Orang-orang yang melihat kepergiannya pun tidak berani bertindak gegabah karena tidak memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Xiaoyan tidak lagi menaruh minat pada orang-orang lain yang tersisa di tempat itu. Keberadaan jiwa gua Void telah dibawa oleh Xiaoyan dan tempat ini tidak lagi menyimpan keberuntungan khusus. Tidak ada alasan bagi Xiaoyan pada saat ini untuk tetap tinggal. Xiaoyan bangkit berdiri, tubuhnya melayang di tengah kehampaan. Energi dari tingkat ketiga dengan 9 sumber menyelimuti dirinya, menciptakan tekanan yang tak terlihat yang membuat semua orang yang memandangnya merasa tercekik. Anggota tim Fearless yang menatapnya dengan rasa hormat juga pada saat ini memiliki rasa gentar di dalam hatinya. Di antara mereka, Xiao Yueli tampak mendesak kecil menyimpan rasa tidak senang di dalam hatinya. Dulu ia sempat merasa unggul atas Xiaoyan, namun kini perkembangan kultivasi Xiaoyan yang begitu pesat telah membuat jarak kekuatan di antara mereka semakin lebar. Dalam diam, ia memutuskan untuk tidak ikut dalam perjalanan kali ini. Ada ambisi yang menyala di matanya. Ia ingin mengejar ketertinggalan itu dan ingin berlatih keras hingga tidak perlu lagi mengorbankan dirinya demi melindungi sang ayah. Xiaoyan juga memahami niat Xiao Yueli. Perjalanan panjang dan semua pertarungan yang ia hadapi selama ini bukan tanpa bahaya. Bahkan saat ini bayang-bayang kematian juga masih menyertai Xiaoyan. Jika bukan karena keberuntungan serta kekuatan yang ia miliki, mungkin Xiaoyan sudah binasa di tangan musuh. Tangan hitam di pertempuran sebelumnya benar-benar nyaris menghabisi Xiaoyan. Namun pada akhirnya kemarahan terakhir meledak di dalam dirinya dan mampu memutarbalikkan keadaan. Bersamaan dengan hal tersebut, Nan Erming pada saat ini mendekat dan segera bertanya apakah mereka akan kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit menggelengkan gelapanya. Xiaoyan lanjut melambaikan tangan memanggil jiwa gua Void yang segera melayang di udara. Sub jiwa yang selama ini menyatu dalam tubuhnya perlahan keluar dan kembali menyatu dengan jiwa aslinya.
Dalam sekejap, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak memasuki jiwa Void yang kini bersinar terang. Jiwa Void memiliki kemampuan untuk melesat cepat di kehampaan. Kecepatannya jauh melampaui kendaraan terbang manapun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar mengujinya, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk satu tujuan besar, yakni menjemput kapal dewa kuno. Begitu kesadarannya menyatu penuh ke dalam jiwa Void, Xiaoyan merasakan dirinya seolah berdiri di atas lautan kehampaan. Xiaoyan memandangi kedalaman yang tak berujung yang pada saat ini berada di bawahnya. Di lautan kosong itu, titik-titik bercahaya tersebar seperti bintang di angkasa. Ia hanya perlu mengarahkan pikirannya ke salah satu titik dan seketika ia bisa muncul di sana. Xiaoyan segera menemukan bintang tempat klon dewa asli berada dan dengan sekali dorongan kekuatan jiwa spiritualnya, jiwa Void meluas memutar dirinya membentuk lubang hitam raksasa. Semua orang segera memasuki kapal dewa kuno yang telah disiapkan dan dalam sekejap seluruh rombongan tersapu masuk ke dalam pusaran hitam itu. Tanpa suara, tanpa gejolak, keberadaan mereka lenyap di telan kehampaan. Yang tertinggal hanyalah ruang hampa sunyi dan dingin, sebuah kehampaan yang menjadi saksi bisu atas pergerakan seorang pejuang yang perlahan melampaui batas dunia biasa. Sementara itu, di tengah kehampaan laut barat yang sunyi dan tak berujung, sebuah lubang hitam mendadak muncul menelan ruang di sekitar dengan aura misterius yang menyesakan. Dari dalam kehampaan gelap itu, sesosok makhluk agung perlahan muncul tanpa suara. Ini adalah kapal dewa kuno yang sebelumnya dibentuk oleh Ding Yue. Kapal ini memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun menakutkan, memperlihatkan kemegahan yang sederhana sekaligus kestabilan yang tak tergoyahkan. Di hadapan kapal itu ada 3 bintang besar melayang sejajar dalam garis lurus. Ketika pandangan diarahkan lebih seksama, tampak bahwa ketiga bintang itu sebenarnya tertambat oleh rantai-rantai besi raksasa. Sosok kolosal di balik bintang itu terlihat seolah menyeret mereka maju dengan kekuatan fisik. Tidak ada yang bisa menghitung berapa besar tenaga yang diperlukan untuk menarik benda langit sebesar itu. Pemandangan ini menyisakan keterkejutan di dalam hati setiap yang melihat, terutama Xiaoyan. Meskipun kekuatan fisiknya telah mengalami lompatan besar berkat tetesan darah dewa asli yang pernah diberikan oleh Xiaoyan kepadanya, Xiaoyan tidak pernah membayangkan kekuatan seperti ini bisa benar-benar ada. Ia terperangah menyadari bahwa ada sosok yang mampu mengikat dan menyeret 3 bintang sekaligus. Sebagai seorang kultivator yang berfokus pada kekuatan fisik, ia paham bahwa pencapaian seperti itu tidak hanya membutuhkan bakat luar binasa, tetapi juga dedikasi dan jalan yang bahkan tak bisa dibayangkan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu menyamai kekuatan semacam itu, bahkan meskipun diberi waktu 1000 tahun lagi. Ia merasa takjub melihat kloningan Xiaoyan yang berasal dari klan dewa asli dari dunia yang luas. Meskipun rasa itu begitu kuat, kenyataannya mereka telah lama binasa. Banyak yang hanya bisa menghela napas penuh rasa hormat dan takjub ketika mendengar kisahnya. Di tengah keheningan yang menegangkan, Wang Ye pada saat ini muncul dari dalam kapal dewa kuno. Wang Ye menghampiri Xiaoyan dan Wang Ye pada saat ini segera mengungkapkan tujuannya. Ia mengemban perintah dari sang ratu sebagai pelindung Xiaoyan di dalam situasi genting. Penampilannya yang kokoh dan berotot membuatnya terlihat seperti prajurit kelas 1, apalagi dengan palu raksasa yang selalu ia genggam erat. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik wujud kasar itu tersembunyi kebijaksanaan dan loyalitas tingkat tinggi. Selain membawa bantuan, Wang Ye juga membawa pesan penting dari sang ratu. Pesan itu menyatakan bahwa jika Xiaoyan masih berhasrat untuk memperebutkan jantung api pertama setelah memperoleh jiwa gua Void, maka Xiaoyan harus segera menuju wilayah misterius yang telah ditentukan. Para saudara-saudari seperguruan Xiaoyan telah terbang terlebih dahulu untuk membuka jalan baginya. Kabar itu seketika membuat Xiaoyan merenung. Sebelum keberangkatannya ke tempat ini, sang ratu memang sempat menyebutkan bahwa saudara-saudaranya telah lebih dahulu menempuh perjalanan.
Namun hingga saat ini Xiaoyan belum menemukan jejak satupun dari mereka. Rasa curiga, tanda tanya mulai memenuhi pikiran Xiaoyan. Bagaimana cara mereka bisa tiba di tempat berbeda dalam waktu yang begitu singkat? Meski banyak pertanyaan yang menggantung, Xiaoyan menerima pesan itu dengan sikap tenang. Xiaoyan tahu langkah selanjutnya telah menantinya di wilayah misterius yang tersembunyi di balik kabut takdir. Sementara itu, selanjutnya Wang Ye mengulurkan sebuah gulungan dengan penuh kehati-hatian. Gulungan itu merupakan pesan dari ratu yang secara khusus ingin disampaikan kepada Xiaoyan. Tanpa banyak ragu, Xiaoyan menerima gulungan tersebut dan membukanya perlahan di hadapan semua orang dengan ekspresi serius membingkai wajahnya. Saat gulungan itu terbuka sepenuhnya, rona merah seketika merambat ke pipi Xiaoyan. Dalam gulungan itu tergambar sosok dirinya sendiri, telanjang dari pinggang ke atas menampilkan tubuh berotot dan penuh kekuatan. Sebuah potret yang jelas merupakan pernyataan simbolik dari sang ratu. Meskipun situasinya terasa agak canggung, Xiaoyan segera menyadari maksud tersembunyi di balik pemberian itu. Ini adalah pernyataan terbuka kepada pihak Ye Beijing dan sebuah deklarasi kepemilikan, pengakuan dan penegasan atas Xiaoyan. Xiaoyan yang sedikit canggung pada akhirnya segera memutuskan untuk menyimpan gulungan tersebut. Xiaoyan kembali fokus pada tujuan utamanya untuk mendapatkan api nomor 1, yakni api kesunyian. Namun untuk mencapainya, Xiaoyan harus terlebih dahulu melintasi pemakaman dewa kekacauan. Merenungi informasi tersebut, Xiaoyan pun segera menyusun rencana perjalanan. Jika pemakaman dewa kekacauan benar-benar dapat memperkuat klon dewa asli Xiaoyan hingga menyentuh batas peningkatan dewa asli alam kuno, maka kekuatannya dalam menghadapi pertempuran mendatang akan meningkat drastis. Tanpa keraguan lagi, klon dewa asli Xiaoyan melepaskan 3 bintang yang sebelumnya membebaninya dan melesat menuju ke kapal dewa kuno. Pandangannya menyapu lautan kehampaan di wilayah Laut Barat yang kini sunyi pasca bencana besar. Tidak ada yang tahu berapa tahun dibutuhkan sebelum wilayah itu bisa pulih dan kembali hidup seperti dahulu. Menggunakan jiwa gua Void, Xiaoyan pun kembali menggerakkan kapal dewa kuno menembus ruang dan waktu. Namun tujuannya bukan langsung menuju pemakaman dewa kekacauan. Sebaliknya, Xiaoyan memilih mendatangi sebuah bintang merah yang mengambang di kehampaan Laut Barat. Tempat ini adalah tempat yang menyimpan kenangan lama. Xiaoyan masih mengingat Hua Buyu, sahabat lama yang dulu meninggalkan kesan mendalam. Namun waktu telah lama berlalu dan ia tidak yakin apakah tempat itu masih ada atau apakah mereka yang pernah dikenalnya masih bertahan. Dengan jarak pendek yang tidak terlalu membebani konsumsi energi jiwa gua Void, Xiaoyan meluncur menuju bintang merah itu. Dari kejauhan, bintang tersebut tampak sunyi, nyaris tanpa adanya kehidupan. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak, seolah firasat buruk yang selama ini ditepis perlahan menjadi kenyataan. Namun seberkas harapan muncul saat kekuatan jiwa Xiaoyan mendeteksi sedikit kehidupan samar di dalam bintang tersebut. Keraguan Xiaoyan pun seketika mulai sirna. Xiaoyan memutuskan untuk turun dan memasuki bintang merah seorang diri. Long Yi yang menyertainya dari jauh merasakan adanya keanehan dari bintang tersebut. Ini bukan bintang biasa. Ia terbentuk dari inti hati Ju Jiuyin yang menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan biasa. Di dalam bintang merah, pemandangan sangat kontras dibandingkan masa lalunya. Dulu bintang ini dipenuhi dengan kemakmuran, kini ia nyaris ditinggalkan. Namun meskipun populasi telah menyusut tajam, tempat itu dipenuhi oleh aura kebangkitan, sebuah vitalitas yang perlahan muncul dari kehancuran. Xiaoyan berjalan melewatinya dalam kesunyian, tak terlihat oleh siapapun, seperti bayangan yang datang dari masa lalu. Xiaoyan melangkah menuju loteng kuno, tempat terakhir kali ia melihat Hua Buyu saat pria itu masih terbaring lemah karena racun. Waktu telah mengubah segalanya. Sosok tampan yang dulu dikenalinya kini tampaklah menua. Di dalam loteng itu, seorang lelaki tua berambut putih duduk tegak di hadapan meja hendak menulis sesuatu.
Meski Xiaoyan berdiri tak jauh darinya, pria tua itu tidak menyadarinya hingga kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar pelan. Ketika kesadaran pria tua itu tersentuh oleh aura jiwa yang familiar, ia menghentikan gerakannya, mengangkat telapak dan sorot matanya memancar dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Meskipun usia telah mengukir kerutan di wajahnya, sisa-sisa ketampanan masa mudanya masih tampak samar. Saat itu juga kenangan ribuan tahun seakan berputar kembali dalam sekejap. Kebersamaan, perjuangan, dan perpisahan telah terbingkai dalam satu momen diam. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, ikatan yang dulu pernah ada belum benar-benar padam. Dalam hati Xiaoyan, sebuah gelombang emosi membuncah seperti ditampar oleh kenangan yang membakar. Xiaoyan seolah baru saja meneguk seteguk arak yang paling kuat yang membakar dada dan menghanguskan rindu. Waktu terus bergulir tanpa henti, meninggalkan jejak yang tak terhindarkan pada tubuh dan jiwa sebagian orang, namun seolah tak mampu menyentuh yang lain. Di tengah arus tahun-tahun panjang yang telah berlalu, Hua Buyu merasakan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang menua. Sementara sosok yang berdiri di hadapannya, yakni Xiaoyan, tetap sama seperti dahulu. Xiaoyan masih terlihat gagah, muda, dan nyaris tak berubah. Dalam pertemuan yang terasa sunyi namun bermakna itu, Hua Buyu mengulurkan tangannya dan menggenggam Xiaoyan dengan erat. Hubungan mereka memang tidak pernah terlalu dalam, namun dalam keheningan ribuan tahun yang sunyi, persahabatan sederhana seperti ini menjadi hal yang langka dan tak ternilai. Xiaoyan menatap wajah tua yang telah dibalut bayang-bayang kematian. Dalam raut itu tergambar kedalaman yang tak biasa, sebuah penerimaan akan akhir yang akan datang. Hua Buyu tidak menunjukkan tanda-tanda luka atau penderitaan, melainkan keikhlasan. Ia telah melewati usia panjang, menyaksikan banyak yang pergi, dan dalam kesunyian itu ia menikmati setiap fase penuaan sebagai bagian dari takdirnya. Baginya, hidup tanpa pegangan hanya akan menyiksa penantian menuju akhir. Pada akhirnya, keduanya tidak menghabiskan waktu dengan percakapan panjang atau kenangan lama. Tidak ada anggur, hanya seteguk teh yang menghangatkan kebersamaan singkat mereka. Saat waktu berpamitan, Xiaoyan bangkit meninggalkan satu kalimat yang mencerminkan filosofi hidupnya. Menjalani kehidupan tanpa mengecewakan siapapun termasuk diri sendiri itu benar-benar sudah cukup. Begitu selesai mengatakan hal ini, Xiaoyan pun segera melangkah pergi. Hua Buyu membalas kepergian itu dengan senyum tenang, memancarkan aura seorang yang seakan telah melepaskan segalanya termasuk kebutuhan akan jawaban. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di antara ruang bintang, kapal dewa kuno berdiri teguh sementara tatapan Longyi terpaku pada sebuah bintang merah yang tampak sekarat. Kilau samar dari bintang itu menyimpan sejarah kelam yang tak bisa dilupakan. Dahulu tempat itu merupakan jantung leluhur Zhu Jiuyin, namun kini telah menjadi cangkang kosong yang ditinggalkan oleh kehidupan. Kehancuran itu bukan tanpa sebab, dan Taixu yang terkenal karena kerakusannya telah menjadi sosok yang bertanggung jawab. Mereka telah menjara seluruh ruang hampa di lautan barat. Tidak mudah membayangkan bagaimana Hua Buyu dan yang lainnya berhasil selamat dari keganasan mereka. Bintang merah itu jelas menjadi salah satu korban dari penghancuran brutal tersebut. Xiaoyan yang telah kembali ke kapal dewa kuno pada saat ini memutuskan untuk tidak tinggal lama. Matanya terpejam perlahan dan jiwa void dalam dirinya mulai kembali aktif. Jiwa itu menyatu dengan kekuatan matanya, memungkinkan dirinya melihat hingga ke penjuru laut kehampaan. Kekuatan yang menjangkau jauh hingga menembus sekat dimensi dan ruang waktu. Sebuah lubang hitam menganga di hadapannya, menelan sosok kapal dewa kuno yang kemudian lenyap seketika. Dalam sekejap, ia telah muncul kembali di ujung laut barat mendekati batas laut utara. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang melompat melalui ruang dengan teknik teleportasi mutakhir yang hanya mungkin dilakukan oleh jiwa gua void.
Sensi dunia tempat mereka berpijak kini tidak terikat oleh aturan pembatasan seperti wilayah lain. Karena itu Xiaoyan benar-benar dapat bergerak sesuka hatinya. Namun kemampuan tersebut bukan tanpa resiko. Teleportasi sejauh ini adalah yang terjauh yang pernah ia lakukan dan dampaknya terasa nyata. Pusing menyerang dan jiwa dalam tubuhnya bergetar menunjukkan bahwa kekuatan itu memiliki batas yang nyata. Jika Xiaoyan memilih menggunakan bahtera untuk menjangkau tempat ini, perjalanan itu akan menempuh waktu puluhan tahun. Bahtera harus menembus berbagai lubang hitam dan prosesnya tidak pernah mudah. Namun dengan adanya jiwa Void benar-benar telah memangkas semuanya menjadi hanya beberapa saat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan urusannya di pemakaman Dewa Kekacauan, Xiaoyan kembali mengatur berbagai hal sebelum melanjutkan perjalanannya. Xiaoyan mengirim Xiao Yueli kembali ke kehampaan Laut Utara. Sebagai Ratu Dunia Bawah, Yueli ini memikul tanggung jawab atas dunia bawah bersama Raja Tianzang. Hal itu terutama setelah mereka memutuskan untuk pergi ke dunia gunung dan lautan. Kepergian para penguasa itu meninggalkan kekosongan yang harus segera diisi dan posisi itu secara alami jatuh ke tangan Xiao Yueli. Xiaoyan juga tinggal sejenak di dunia bawah untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini bisa kembali memperbaiki dan mengisi kekuatannya, Xiaoyan masih mengkonsumsi pil karena menyadari bahwa Xiaoyan perlu memperkuat tubuh dan rohnya untuk perjalanan yang akan datang. Xiaoyan pun memutuskan untuk bepergian dengan kapal dewa kuno. Ketika pemulihannya mencapai titik stabil, Xiaoyan melangkah melewati lubang cacing menuju ke hampaan Laut Utara. Tempat itu membawa nuansa yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan kehampaan Laut Barat. Tempat ini tidak gelap dan hampa, melainkan diselimuti kabut tipis yang menebarkan aura misterius. Medan di sini jelas lebih menguntungkan untuk pertahanan daripada serangan dan keberadaannya menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Kedatangan Xiaoyan juga disambut oleh perubahan aura Xiao Yueli yang meningkat secara drastis. Ini adalah tanah asalnya, tempat ia benar-benar merasa hidup. Xiaoyan sendiri tetap tenang menyadari keberadaan fluktuasi aura lain yang tidak asing yang ternyata adalah Ye Beijing. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berpikir, peran dari kehampaan Laut Utara dalam struktur sensi ini sangat krusial. Dengan keberadaan Ye Beijing di tempat ini, maka hal tersebut akan bisa menimbulkan ketegangan. Bagaimanapun Ye Beijing bukanlah sosok yang berasal dari sensi. Tetapi meskipun begitu, kunjungan kali ini bukan untuk urusan dunia bawah, melainkan untuk menemukan kembali pemakaman Dewa Kekacauan. Xiaoyan pun meminta Xiao Yueli untuk memanggil Wang Cai dan Xiao Yueli segera membunyikan peluit. Setelah beberapa saat, Wang Cai yang merupakan anjing neraka kecil bertubuh gemuk melesat. Seperti biasa, Wang Cai tampak gembira menjilati sepatu tuannya dengan penuh antusias. Sementara itu Xiao Yueli segera memberitahu Wang Cai bahwa Xiaoyan membutuhkan Wang Cai untuk menuntunnya ke suatu tempat. Mendengar hal tersebut, Wang Cai seketika tahu bahwa ini adalah tempat yang pernah ditemukan oleh Xiaoyan dengan bantuan binatang Void. Tanpa banyak membuang waktu, makhluk mungil itu pun segera melesat ke dalam kehampaan. Beberapa saat kemudian, Wang Cai pun menggonggong nyaring dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Xiao Yueli dan Long Yi. Dengan penuh semangat, makhluk itu mengangkat cakarnya dan menunjuk arah tertentu, menandai awal perjalanan menuju lokasi yang mereka inginkan.